Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi. Minggu lalu kita merayakan hari apa? Ayo, ada yang ingat? Hari Paskah. Hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Kita mau nyanyikan sebuah lagu. Anak Allah. Allah kita, Yesus kita sudah bangkit dari kematian. Kita nyanyikan lagu Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, siapa? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Apa yang dia lakukan? Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan Yesus kami bukan hanya mati, bukan hanya dikuburkan, tapi Tuhan Yesus kami bangkit dari kematian. Tuhan yang sungguh berkuasa atas kematian itu. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sungguh menebus semua dosa kami, sehingga kami pun boleh memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk tubuh yang sehat hari ini. Terima kasih untuk segala kecukupan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk orang tua kami. Terima kasih untuk saudara-saudara kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya. Dan hari ini kami ingin beribadah kepada Tuhan, membawa segala ibadah kami, biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kenapa Tuhan mau mati ya? Emang enak mati? Nah, kalau matinya itu kayak Tuhan Yesus ya gak enak. Disiksa, dicambuk, disakiti dulu. Kenapa Tuhan mau? Padahal kalau dikatakan apa? Tuhan tinggal bilang malaikat untuk menolong dia. Dan malaikat mampu membebaskan Tuhan. Tuhan, apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan? Semua dia bisa lakukan. Tapi dia mau mati buat kita. Karena apa? Because of love. Karena kasihnya pada kita. Kita nyanyikan ya. Semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan ya. Semuanya sama-sama ya. Dengan gerakan ya. Kita nyanyikan love. Come on now, let's open up the book. Come on now, take a good long look. See and see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the fathers up above. It's about hope, it's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E,
love from the fathers up above. It's about hope, it's about life, it's about the truth of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Wah, kasih Tuhan kita begitu besar ya. Kasih Allah kita pada kita menyelamatkan kita. Sehingga kita boleh ada hari ini, kita boleh percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Love, kasih, itu arti namanya Kak Pilia loh. Pilia itu artinya kasih persaudaraan, kasih pertemanan. Wah, jadi namanya Kak Pilia itu istimewa ya. Tapi Kak Lia percaya, setiap nama-nama adik-adik pun juga istimewa. Coba tanya mama, apa Ma artinya namaku? Apa ya artinya namaku ya? Pasti mama itu enggak kasih nama yang jelek. Semua orang tua pasti kasih nama yang paling baik buat anaknya. Kak Lia mau cerita tentang adiknya Gwen. Wah, selamat ya Gwen sama Hillary. Sudah punya adik ya, namanya Hailey. Wah, Hailey, waktu mamanya itu kasih nama Hailey, pasti mamanya cari dulu apa nih arti namanya Hailey ya. Oh, arti nama Hailey, kemarin Kak Lia tanya mamanya nih, mamanya Gwen, ternyata artinya itu padang rumput. Wah, jadi mungkin kalau memanggil Hailey, Hailey gitu, rasanya itu membayangkan kayak melihat padang rumput yang tenang, padang rumput yang sejuk gitu ya. Nah, Kak Lia percaya setiap nama-nama kita ada artinya. Tempat-tempat juga diberi nama ada artinya. Ya kan, kalau makan, misalnya diajak papa makan. Makan di mana Pak? Oh, restoran delicious. Oh, pasti berarti masakannya enak. Makan di depot lezat. Wah, berarti masakannya lezat. Pasti nggak ada kan restoran namanya gini. Warung gak enak. Oh, nggak mungkin ada ya. Nggak laku pasti kalau udah namanya kayak gitu ya. Nah, nama tempat, ada satu nama tempat yang kalian mau ceritakan yang ada di Alkitab. Tempat ini adanya di Yerusalem. Ya, tempat ini adalah sebuah kolam. Nah, kolam yang Kak Lia mau ceritakan ini namanya itu unik sekali. Namanya adalah Bethesda. Nama Bethesda ini bukan cuma dikasih karena ya kira-kira apa nama yang bagus ya. Oh, Bethesda aja enggak. Tapi nama Bethesda mempunyai arti yang sangat bagus. Apa artinya? Rumah kemurahan. Rumah belas kasihan. Rumah anugerah. Jadi Bethesda, dikasih nama Bethesda kenapa? Karena di sana ada kemurahan Allah. Di situ ada belas kasihan Allah. Ada anugerah Allah yang dinyatakan di kolam ini. Coba adik-adik kalau lihat ya, di sini gambarnya. Kolam ini bukan kayak kalau kita pergi ke kolam renang, ya enggak? Kalau kita ke kolam renang, kita senang-senang ya, pakai baju renang, pakai sesuatu yang menyenangkan. Kita pergi ke sana buat apa? Refreshing, buat olahraga, buat senang-senang. Tapi orang-orang yang datang ke Bethesda bukan untuk senang-senang, bukan untuk refreshing. Kalau dilihat gambarnya, semua orang yang datang ke Bethesda adalah orang-orang sakit. Hah? Orang sakit? Iya, orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Apapun penyakitnya, mereka pergi ke kolam Bethesda. Apa yang terjadi ya di kolam Bethesda? Ternyata di kolam Bethesda ini, yang dibilang rumah kemurahan ini, ya, sewaktu-waktu malaikat Allah akan turun dan menggoncangkan air di dalam kolam ini. Saat airnya goncang, dikatakan orang yang pertama kali nyemplung ke dalam kolam itu, yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu, maka apapun penyakitnya akan disembuhkan. Kolam Bethesda, tempat Allah menyatakan kemurahan. Orang yang sakit bisa disembuhkan kalau dia
nyemplung di kolam Bethesda pada saat malaikat menggoncangkan airnya. Tapi adik-adik, kalau kita lihat, kenapa masih ada banyak sekali orang yang sakit di sekeliling Bethesda? Kenapa kok nggak semuanya disembuhkan? Ternyata kemurahan yang ditunjukkan yang ada di kolam Bethesda ini sangat terbatas. Apa batasnya? Waktunya terbatas. Dikatakan apa? Sewaktu-waktu. Jadi kapanpun itu malaikat Allah bisa datang, bisa turun ke dalam kolam itu. Sewaktu-waktu, bukan setiap jam, setiap hari, setiap minggu. Tidak dikatakan waktunya, tapi dikatakan apa? Sewaktu-waktu. Waktunya sangat terbatas. Selain waktunya apa yang terbatas? Kesempatannya terbatas. Kesempatannya ada pada saat apa? Malaikat Allah datang dan goncangkan air itu. Saat itu kesempatannya. Kesempatannya tidak terus-terusan berlaku sepanjang hari. Enggak, kesempatannya terbatas. Apalagi yang terbatas? Penerimanya terbatas. Kenapa? Karena yang bisa masuk ke kolam itu yang pertama kali saja, itu yang disembuhkan. Lah bagaimana dengan orang lain? Tidak bisa, tunggu kesempatan berikutnya. Ya, jadi kalau kita lihat Bethesda yang dibilang rumah kemurahan ini, tapi kemurahan yang ditunjukkan di tempat ini sangat terbatas. Dia tidak terus-menerus semua orang yang ada di sana pasti akan disembuhkan. Tidak, karena terbatas. Buktinya ada seorang bapak nih yang sakit. Dia sudah ada di pinggir kolam Bethesda. Adik-adik tahu berapa lama? Bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak. Dia sudah sakit 38 tahun lamanya. 38 tahun si bapak ini di pinggir kolam Bethesda. Apa yang dia lakukan? Dia terbaring di sana. Dia kepingin disembuhkan. Tapi apa? Kesempatan terbatas. Ingat, waktunya terbatas, kesempatannya terbatas, penerimanya terbatas. Dan dia tidak bisa mendapat kesembuhan. Walaupun dia sudah tunggu 38 tahun. Tapi di kolam Bethesda yang semuanya yang kemurahannya itu sangat terbatas. Tuhan Yesus datang. Yesus yang punya kuasa dan kemurahan melebihi segalanya itu, Yesus datang ke kolam itu. Dan terutama dia datang kepada bapak ini. Tahu apa yang dia lakukan? Yesus ngomong-ngomong sama bapak ini. Yesus bercakap-cakap dengan bapak yang sakit ini. Yesus tanya, apa? Maukah engkau sembuh? Yesus tanya kepada bapak ini, maukah engkau sembuh? Dengan kata lain, Yesus bertanya, maukah hidupmu dipulihkan? Maukah kamu kembali punya hidup yang baik? Maukah kamu punya tubuh yang sehat? Maukah kamu punya jiwa yang juga sudah dipulihkan oleh Tuhan? Yesus tanya, maukah kamu sembuh? Kira-kira jawabnya mau enggak? Mau enggak adik-adik? Hah? Ya pasti mau ya. Orang ini dalam hatinya bilang apa? Mau Tuhan, kalau enggak mau ngapain aku di pinggir kolam Bethesda 38 tahun. Ya kan? Orang itu bilang apa? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini saat airnya goncang. Dia itu mau bilang sama Tuhan, Tuhan kamu tahu aku mau sembuh Tuhan, tapi aku tidak berdaya. Kenapa? Tidak ada orang yang akan menurunkan aku ke sana. Saat airnya goncang, tidak ada orang yang bisa bawa aku ke sana. Tidak ada teman yang bisa bawa aku. Tidak punya saudara yang bisa menolong aku ke sana. Dia mengharapkan apa? Orang lain yang menolong dia. Dia enggak tahu dia berhadapan dengan siapa. Yesus pemilik kuasa. Yang dia harapkan apa? Orang lain harusnya bantu aku masuk ke dalam kolam itu. Maka dia bilang, Tuhan,
tidak ada orang yang membantu aku, menurunkan aku ke dalam kolam itu saat airnya goncang. Yang kedua dia katakan lagi, dan Tuhan, sementara aku menuju ke kolam itu, jadi misalnya dia bisa pun jalan ke sana, misalnya pun mungkin dia sambil berusaha dia bisa menuju ke kolam itu. Sementara dalam perjalanan ke sana, dia bilang itu. Dalam bayangan dia apa? Menuju ke kolam itu. Dalam bayangan Bapak ini, hanya kolam itu tempat dia bisa disembuhkan. Dalam bayangan Bapak ini, Bethesda yang dibilang rumah kemurahan, itu saja yang bisa menyembuhkan dia. Yang ketiga dia katakan lagi, saat aku masih berusaha ke sana Tuhan, orang lain sudah turun mendahului aku. Manusia egois, ya enggak? Semua orang mau aku yang benar, aku yang menang, aku duluan, aku mau yang dapat yang paling bagus, aku mau dapat yang paling banyak. Dan tidak ada orang yang ingat Bapak ini sudah 38 tahun terbaring di sana. Tidak ada orang yang mau menolong, menurunkan dia ke sana. Semua orang duluan, aku mau sembuh dulu, aku yang mau disehatkan, aku yang mau dapat kemurahan Allah itu. Tapi tidak ada orang yang ingat sama Bapak ini untuk bantu dia. Adik-adik, Tuhan melihat betapa orang ini belum mengerti kemurahan Allah. Bapak ini tidak kenal Yesus yang mengajak dia bicara. Bapak ini belum tahu bahwa Yesus inilah sumber kemurahan itu. Bukan Bethesda sumbernya, tapi sumbernya ada di sini. Yesus Kristus itu sumber pemilik segala kuasa, pemilik segala kemurahan, belas kasihan, anugerah itu ada di depannya. Dan Yesus tidak tinggal diam. Apa yang Yesus lakukan? Action. Yesus beraksi. Yesus melakukan sesuatu untuk menolong Bapak ini. Apa yang Yesus lakukan? Yesus bilang kepada Bapak ini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Adik-adik, Yesus kita tidak dibatasi hanya oleh Bethesda. Tidak dibatasi orang lain harus membantu kita. Tidak dibatasi waktunya kapan ya. Tidak, Yesus melampaui segala itu. Maka saat Yesus bilang, bangunlah Bapak, angkatlah tilammu, tempat tidurmu, angkatlah tempat tidurmu, dan berjalanlah. Orang itu yang sudah 38 tahun terbaring di sana, dia bisa bangun, dia bisa angkat tilamnya, dia bisa berjalan. Adik-adik lihat, orang ini apa? Dia dapat kesembuhan. Dia mendapat kemurahan Tuhan, dia dapat belas kasihan Tuhan Yesus. Dia dapat anugerah Tuhan. Saat Yesus bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia disembuhkan. Bapak ini bisa berjalan. Bapak ini tubuhnya yang semula lemah dikuatkan. Bapak ini yang tidak bisa bangun, jadi bisa bangun. Tidak bisa jalan, jadi bisa jalan. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Tapi selain disembuhkan, dia pun punya hidup yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, bukan hanya memberi kita hidup tubuh yang kuat, bukan hanya memberi kita tubuh yang sehat, tapi hidup kita pun harusnya kita pun juga dipulihkan oleh Tuhan. Saat Tuhan Yesus memberi kita kemurahannya, bukan hanya tubuh kita saja, bukan hanya secara fisik saja kita dikuatkan, tapi hidup kita, jiwa kita pun harusnya kita pun hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak ini setelah dia disembuhkan, dia pergi ke bait Allah. Di sana dia bertemu dengan Yesus lagi dan dia bersyukur pada Tuhan. Bahkan kemudian dia menceritakan kepada orang-orang lain, itu loh, Yesus itu loh, sumber kemurahan itu. Yesus itulah yang sudah menyembuhkan aku. Adik-adik,
kemurahan Allah bukan hanya dirasakan oleh Bapak ini saja. Tapi setiap kita pun kita sudah merasakan kemurahan Allah. Kalau kamu ingat, Jumat kemarin kita merayakan Jumat Agung, Yesus mati disalibkan. Untuk siapa? Untuk kita. Tapi Yesus gak cuma mati, Yesus bangkit dari kematian. Untuk siapa? Untuk kita juga. Yesus mengalahkan kematian. Agar kita pun punya hidup yang kekal bersama Tuhan di surga. Ini adalah kemurahan Allah. Ini adalah belas kasihan Allah, anugerah Allah yang Tuhan berikan pada setiap kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita pun punya hidup yang kekal bersama Tuhan di surga. Amin adik-adik. Nah, kalau Tuhan sudah beri kita kemurahan, Tuhan sudah kasih kita anugerah, hidup kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Hidup kita bukan lagi kita sendiri. Hidup kita bukan lagi aku mau melakukan ini ya aku harus ya semauku sendiri. Tidak. Tapi hidup kita yang sudah ditebus oleh kemurahan Allah ini harus kita pakai untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Setiap hari lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saat kita belajar firman Tuhan, belajar firman yang terbaik. Saat kita belajar untuk pelajaran kita di sekolah, lakukan yang terbaik. Apapun yang kita lakukan di rumah saat ini, lakukan yang terbaik. Sehingga kita tidak lagi bilang, Tuhan, orang lain tidak mau bantu aku. Tuhan, aku nggak bisa. Tuhan, waktunya nggak ada. Nggak. Karena apa? Kemurahan Allah sudah nyata buat setiap kita. Tuhan sudah berikan kemurahannya melalui penderitaannya, melalui kebangkitannya pada kita. Maka adik-adik, biarlah kita bisa buat rumah kita seperti rumah kemurahan bagi Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah bikin Bethesda menjadi rumah kemurahannya, maka Tuhan pun juga bikin rumah kita menjadi rumah kemurahannya. Di dalam rumah kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Sumber kemurahan itu ada di situ. Sumber kemurahan itu Tuhan Yesus sendiri ada di hati kita. Maka jangan lagi terus kita bilang, Tuhan aku nggak mau, Tuhan aku begini begitu. Jangan. Yesus yang sumber kemurahan itu ada di dalam hati kita. Maka adik-adik di rumah jangan lupa saat kita doa, doakan juga untuk apa? Orang-orang yang terkena virus COVID-19. Orang-orang yang saat ini menderita karena virus corona. Doakan juga untuk mereka supaya mereka pun bisa mempunyai kemurahan Tuhan. Doakan untuk setiap orang-orang juga yang ada di rumah sakit seperti dokter, suster, setiap para medis yang ada di rumah sakit. Doakan mereka supaya mereka pun mempunyai kemurahan dari Tuhan. Supaya mereka boleh tetap punya tubuh yang sehat. Doakan juga untuk teman-temanmu. Biarlah mereka semua juga mendapat kemurahan Tuhan. Doakan untuk guru-gurumu di sekolah, dimanapun. Doakan untuk semua keluargamu. Biarlah kemurahan Tuhan juga boleh ada dalam diri mereka. Adik-adik, ada ayat hafalan yang hari ini akan kita hafalkan. Dari Efesus 6 ayat 10. Ya, kita sama-sama baca ya. Dari alamatnya dulu. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena siapa yang berkuasa? Hanya Tuhan. Tuhan yang punya kekuatan kuasa yang melebihi segala sesuatunya. Mari kita baca sekali lagi ya. 2, 3. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Adik-adik, selama hari-hari ini kita akan terus ada di rumah. Tapi Kak Lia minta
ibadah kita kepada Tuhan jangan hanya berhenti bulan lalu kita ke gereja, jangan hanya berhenti pada saat itu saja. Tapi setiap hari di rumah pun boleh menjadi suatu ibadah kita pada Tuhan. Kalian mau ingatkan untuk persembahan, kita bisa berikan persembahan untuk Tuhan. Bikin satu kotak atau satu tempat apapun, kamu kasih judul bejana untuk Tuhan. Boleh berbentuk apapun saja yang kamu punya, seadanya di rumah. Kotak ini kita pakai untuk persembahan bagi Tuhan. Saat kamu punya uang, kamu bawa untuk persembahan bagi Tuhan, masukkan ke dalam kotak ini. Dan kotak ini nanti akan kita buka pada saat kita pergi ke sekolah minggu lagi. Pada saat virus corona ini, pandemi corona ini sudah berakhir, kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu, bawalah kotakmu. Berikan persembahanmu untuk Tuhan pada saat itu. Ya, siapkan satu kotak. Kalian lihat sudah ada beberapa teman-teman yang sudah bikin kotak ini. Ya, yang belum bikin, cari sembarang kotak apa saja yang kamu punya. Taruh uangmu di sini untuk persembahan bagi Tuhan. Kemudian kalian juga mau bagikan untuk footprints. Adik-adik akan dapatkan footprints ini bagi yang mau mengambil secara fisik, jadi bukunya bisa ambil di tempat sekolah minggumu, di gereja nomor 71, di Arjuna nomor 71. Bisa ambil di sana, ada 2 buku yang bisa kamu ambil, yang satu untuk bulan April, yang satu untuk bulan Mei. Ya. Kalau kamu tidak sempat ambil, maka guru-gurunya nanti akan men-sharingkan isi dari footprints ke dalam WhatsApp punyanya orang tua. Jadi boleh tanya, Mama, Papa, sudah dapat WhatsApp dari gurunya? Kalau belum, boleh WA ke gurunya. Muridnya Kak Pilia boleh WA Kak Pilia. Muridnya Lause Pauline boleh WA Kak Lause Pauline. Muridnya Lause Pojen boleh WA ke Lause Pojen. Muridnya Kak Renata boleh WA ke Kak Renata. Ya, boleh minta foto dari buku ini. Kalian minta setiap hari kita tidak meninggalkan ibadah kita pada Tuhan. Malam kita lakukan saat teduh, boleh pagi, boleh malam, boleh siang. Khususkan waktu buat Tuhan, saat teduh. Berikan persembahan, lakukan saat teduh, berdoa. Ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, kalian mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. Hidupku bukannya aku lagi. Kalau Tuhan kita sudah tebus hidup kita, maka hidup kita jangan lagi sia-sia. Jangan lagi kita lakukan hidup kita untuk semau kita sendiri. Kita lakukan, kita katakan hidup kita untuk Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan Yesus yang sumber kemurahan itu, sumber belas kasihan dan anugerah itu, ada dalam hidup kami, ada dalam hati kami. Tolong kami Tuhan, hidupku bukannya aku lagi Tuhan, tapi Tuhan yang ada dalam hidup kami. Tuhan tolong kami boleh melakukan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, setiap hari kami boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang terkena virus corona.
Tuhan pulihkan mereka. Tuhan biarlah Tuhan sumber kemurahan itu mau bermurah hati kepada setiap orang ini. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami sudah boleh beribadah kepada Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa pesannya Kak Pilia ya. Kita stay safe, stay healthy, stay at home, and don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye. See you next week. Bye.